Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalani kegiatan kita sehari-hari. Cuman untuk saat ini kegiatan kita sedikit berbeda ya karena kita dianjurkan untuk berdiam di rumah. Ya, untuk pembelajaran teknik layanan jaringan, kali ini kita tidak bertemu di Zoom, melainkan kalian hanya melihat video pembelajaran yang akan di-share nanti pada saat jadwalnya teknik layanan jaringan. Ya, kita langsung aja masuk ke materi. Ya, ini analisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Nah, beberapa perangkat jaringan yang dibutuhkan dalam telekomunikasi itu ada 4, yaitu apa aja sih? Nah, ini ada wireline, jaringan kabel, wireless jaringan tanpa kabel, jaringan dengan modem, jaringan dengan satelit. Nah, untuk wireline, jaringan menggunakan kabel, yaitu kalau seperti kalian lihat di lab sekolah, ya, di lab komputer yang ada di sekolah itu, kalian lihat semua komputer terhubung ke jaringan dengan menggunakan kabel, yaitu namanya wireline. Lalu wireless. Nah, wireless itu jaringan tanpa kabel. Nah, kalian ini pada saat ini untuk pelajaran one juga kalian sedang belajar jaringan nirkabel. Nah, ini juga perangkat jaringan kabel itu ada wireless, jaringan tanpa kabel. Nah, contohnya nih, kalian di rumah punya WiFi, kalian download kalian menyewa provider internet, kalian masang WiFi. Nah, situ WiFi kalian terhubung dengan HP kalian atau laptop kalian tanpa menggunakan kabel, melainkan menggunakan gelombang radio. Lalu jaringan dengan modem. Nah, jaringan dengan modem itu yaitu provider kalian menghubungkan jaringan kalian ke modem ya, menghubungkan internet ke modem dengan media kabel juga. Lalu ada jaringan dengan satelit. Nah, jaringan dengan satelit ini yaitu jaringan yang langsung terhubung ke satelit. Nah, jaringan yang dapat digunakan dalam wireless itu ada 3 kabel, yaitu kabel koaksial, twisper, dan serat optik. Nah, kabel koaksial itu apa sih, Pak? Kabel twisper itu apa? Nah, terus kabel serat optik itu apa? Nah, kabel koaksial itu kalau kalian punya TV di rumah, ya, kalau kalian punya TV di rumah, kalian bisa lihat kabel antenanya. Kalian bisa lihat kabel antenanya. Nah, itu kabel antenanya itu menggunakan kabel koaksial. Lalu twisper. Nah, twisper itu kalian waktu kelas 2 itu yang pernah ngerakit kabel jaringan yaitu menggunakan kabel UTP. Nah, UTP itu sebutannya twisper. Nah, kabel twisper itu ada dua jenis yaitu UTP dan STP. Nah, UTP itu biasanya digunakan untuk di dalam ruangan, sedangkan STP itu digunakan untuk di luar ruangan. Lalu ada serat optik yang sering kita sebut itu fiber optik atau FO. Nah, kabel FO ini biasanya kalau kalian lihat itu di modem-modem kalian yang kalian masang WiFi di rumah, kalian menyewa provider di rumah yang providernya sudah menggunakan kabel fiber optik, itu kalian bisa lihat ada kabel jaringannya. Itu kabel jaringannya kecil, nggak sebesar twisper atau kabel koaksial. Dan kabel serat optik itu di dalamnya tidak menggunakan tembaga, melainkan menggunakan kaca. Nah, lalu analisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Nah, di sini ada jenis-jenis kabel. Nah, jenis-jenis kabel itu yang tadi saya sebutkan sama, yaitu ada kabel koaksial, twisper, dan serat optik. Nah, jenis-jenis perangkat. Jenis-jenis perangkat itu ada NIC, router, switch, modem, PC, antena pemancar, hub, dan akses point. Ya, di situ ada NIC, router, switch, PC, modem, antena, hub, access point, ada 8 ya jenis-jenis perangkatnya.
Nah, lalu kebutuhan beban atau bandwidth jaringan. Nah, kenapa kita harus mengetahui nih kebutuhan bandwidth-nya? Ya, kebutuhan bandwidth yang kalian pakai atau kebutuhan bandwidth di sebuah kantor yang dibutuhkan. Nah, agar penggunaan bandwidth itu lebih efektif, kalian harus mengetahui kebutuhan layanan untuk dirinya sendiri. Ya, jadi sebelum kalian menyewa provider, kalian harus tahu nih, kalian mau masang WiFi itu atau kalian mau masang internet itu kira-kira kalian butuhnya untuk apa aja. Kalau kalian hanya membutuhkan untuk berselancar di internet, tidak usah menyewa dengan kecepatan yang tinggi sehingga dapat menghitung total bandwidth yang dibutuhkan. Ya, jadi kalian bisa menghitung bandwidth yang kalian butuhkan berapa nih. Kalau cuma hanya untuk searching doang ya kalian gak usah ngambil yang 50 Mbps atau 20 Mbps gitu. Kalian hanya bisa mengambil bandwidth yang sedikit. Lalu semakin besar bandwidth yang digunakan, semakin besar juga pembayaran bulanan pada ISP. ISP itu provider yang kalian sewa ya. Nah, jadi kalau misalnya nih kalian hanya berselancar, ya kalian hanya berselancar di internet, hanya browsing-browsing doang. Nah, kalian masang yang 50 Mbps dengan harga 500.000. Nah, itu akan sayang. Nah, kalian cukup aja yang masang 10 Mbps dengan harga misalnya 20.000, dengan harga misalnya nih contohnya harganya 10 Mbps itu dengan harga 200.000. Ya 200.000, jadi kan seharusnya kalian ngeluarin 200.000, kalian jadi harus ngeluarin 500.000. Jadi kalian harus tahu nih kebutuhan bandwidth kalian itu berapa sih. Nah, jangan sampai kalian asal masang tapi malahan nggak kepake bandwidth yang besar itu, jadinya mubazir. Nah, di sini ada contoh studi kasus dalam menganalisis kebutuhan beban atau bandwidth jaringan. Ya, nah itu sebuah sekolah menengah kejuruan negeri di Malang memiliki jaringan komputer yang terdiri dari 2 ruang lab. Komputer yang terhubung untuk browsing tidak digunakan untuk download. Nah, hitung nih saya tipe nih saya nih. Hitung kebutuhan bandwidth secara ideal, ya. Jadi ada 2 ruang lab nih di satu sekolah negeri di daerah Malang. Nah, kita analisa kebutuhan bandwidthnya. Nah, pengguna internet di sekolah banyak digunakan untuk layanan web atau browsing. Layanan web membutuhkan bandwidth minimal 128 kbps. Ya, minimal kbps. Nah, ruangan lab itu ada 2 di sekolah itu. Di sekolah itu mempunyai 2 ruangan lab. Nah, masing-masing ruangan lab itu ada 25 komputer. Nah, berarti kalau ada 2 ruangan lab berarti ada 50 komputer. Ya kan total 2 lab ada 50 komputer. Nah, kebutuhan bandwidthnya yaitu berarti 128 kbps dikali 50. Nah, 50 itu dari jumlah keseluruhan komputer yang ada di lab. Ya, berarti sama dengan 64.000 kbps. Nah, sekarang tugas dah, terima kasih. Nah, sekarang tugasnya kalian ada 3. Ya, tugas kalian ada 3, yaitu pertama kalian cari kelebihan, kekurangan serta kegunaan kabel-kabel koaksial, kabel twisper serta fiber optik. Nah, kalian cari tuh kekurangannya apa, kelebihannya apa, lalu kegunaannya itu untuk apa sih kabel koaksial, twisper dan serat optik. Nah, yang kedua, kalian harus cari kegunaan dari NIC, router, switch, PC, modem, antena pemancar, hub, dan akses point. Nah, kalian harus tahu tuh kegunaannya apa. Nah, kalian kerjakan. Lalu yang ketiga, nih. Nah, tugas yang ini yang ketiga. SMK 11 Maret memiliki 5 lab komputer, masing-masing lab komputer memiliki 35 komputer yang terhubung ke internet yang digunakan untuk browsing ya, untuk browsing aja nih, tidak digunakan untuk mendownload. Setiap komputer menggunakan 128 kbps untuk browsing, maka berapa bandwidth yang dibutuhkan untuk seluruh lab komputer yang ada di SMK 11 Maret ini ya. Jadi kalian kerjakan 3 soal itu. Ya, 3 soal itu kalian kerjakan dan diupload ke
link yang nanti akan di-share ya, dan yang akan kalian upload di link yang akan saya share. Jadi kalian kerjakan di buku tulis atau di kertas, terserah kalian. Selesai ditulis atau di buku, kalian tulis lalu kalian upload ke link yang akan saya share. Jadi kalian cukup ditulis saja tuh. Cukup ditulis tangan terus di-upload ke link yang saya share. Nah, tugas dikumpulkan sampai jam 5 sore ya. Tugas paling lambat dikumpulkan jam 5 sore. Ya, sekian dari saya. Kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya, silakan WA ke saya pribadi ya. Silakan WA ke saya pribadi. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.